Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Bandi Akbar dan rekan saya Rahmajuan Ahmad. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan ilmiah kami yang membahas mengenai kasus perdagangan 29 orang di Riau pada tahun 2006 dan 2008. Pada pembahasan pertama kali, yaitu judulnya Perkembangan Kasus Perdagangan Manusia. Oke, di Riau banyak sekali tindak pidana yang sering terjadi. Salah satu tindak pidananya yang pernah terjadi di Riau adalah kasus perdagangan manusia yang korbannya itu terutama wanita dan anak-anak. Perdagangan manusia ini bisa terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi para korban tersebut. Pihak-pihak itu antara lain adalah satu, Germo Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur. 2. Laki-laki hidung belang. 3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah. 4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat. 5. Para pembisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa-jasa layanan wisata seks. 6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. 7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya. 8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. 9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak. 10. Laki-laki Cina dari luar negeri yang menginginkan perempuan tradisional sebagai penggantinya. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu kasus perdagangan manusia di Riau. Kasus ini bisa terjadi karena Riau merupakan wilayah strategis di Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Singapura dan wilayah Malaysia. Hal ini memudahkan sindikat pelaku untuk menyelundupkan korban-korban trafficking yang sebagian besar berasal dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Pada akhir Mei 2006 lalu, aparat kepolisian Kota Besar Poltabes Pekanbaru mendapatkan kabar daerahnya dijadikan tujuan sindikat trafficking. Sebanyak 29 ABG berasal dari Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah yang berada dalam sekapan kawanan pelaku perdagangan manusia. Salah satu korbannya yaitu bernama Dia Indah Permatasari yang saat itu umurnya adalah 15 tahun. Sebelum diselamatkan para warga di Jalan Gelora, dia mengaku bahwa dia baru saja kabur dari sebuah bus yang mengangkut mereka dari Kendal. Dalam bus yang dikawal sejumlah pria yang berbadan kekar dan menggunakan penutup wajah tersebut, dalam bus itu berisi 29 ABG. Saat kabur, dia bersama dengan dua temannya, yaitu Lailatul Dorifah dan Fitroh Sulistiani, yang saat itu mereka berdua berumur 15 tahun. Namun, ia tidak tahu nasib kedua teman sekolahnya itu, karena saat itu ada kemungkinan keduanya kembali tertangkap. Sebab saat kabur, Fitri juga dikejar penyekap. Korban trafficking ini pada umumnya adalah wanita yang berumur 16 tahun sampai 20 tahun. Mereka awalnya ditawari sebuah pekerjaan di Pekanbaru. Namun sampai di Pekanbaru, mereka dipaksa untuk menjadi objek homoseksual oleh pria hidung belang. Hal ini serupa dengan hal yang terjadi pada Ayu yang saat itu masih berumur 17 tahun, yang diperdagangkan oleh tersangka yang bernama Hairul. Pada tahun 2008, juga terjadi kasus serupa yang menimpa Elva Susiana Boru Ginting. Elva yang saat itu masih berusia 17 tahun dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK di lokalisasi Maredan, Kulim, Tanayan, Raya Pekanbaru. Elva menjadi korban perdagangan anak. Ia ditipu oleh seorang laki-laki yang bernama Edi Saputra Ginting alias Edi dan berakhir sebagai pemuas nafsu pria hidung belang. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai keputusan pengadilan terhadap kasus perdagangan anak di Pekanbaru, Riau. Jadi kasus perdagangan manusia yang sudah dijabarkan di atas telah mendapat perhatian intensif dari para penegak hukum, khususnya di lingkup pengadilan. Pada tahun 2008,
telah diputus peristiwa perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, yaitu dengan putusan nomor 560 garing PIT B garing 2008 garing PN PBR dan putusan nomor 561 garing PIT B garing 2008 garing PN PBR dengan korban bernama Elva Susiana Boru Ginting. Elva saat itu baru berusia 17 tahun. Ia dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK di lokalisasi Maridan Kulim Tenayan Raya Pekanbaru, sebagaimana yang telah dijelaskan di sebelumnya tadi. Korban ditipu oleh seorang tersangka bernama Edi Saputra Ginting alias Edi, yang di dalam pengadilan ia dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, JO pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Sedangkan pada putusan nomor 561 garing PIT B garing 2008 garing PN PBR dengan terpidana bernama Bastanta Surbakti alias Bakti, ia dinyatakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, JO pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan di atas, terdapat juga upaya-upaya penyelesaian terhadap khususnya terhadap korban-korban dari perdagangan manusia tadi yang diterapkan oleh pihak Polres Kota Pekanbaru. Salah satu usaha tersebut adalah yang pertama memberikan perlindungan hukum terhadap korban, selanjutnya melaksanakan lidik dan sidik terhadap kasus yang dilaporkan, melanjutkan kasusnya ke pengadilan untuk kasus yang memenuhi unsur pidana, menindaklanjuti kasus yang dilaporkan sampai ke pengadilan, sehingga kasus ini jangan dibiarkan berhenti sampai ke tahap kantor polisi saja. Yang kelima, melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, karena para korban yang diperdagangkan itu tentunya telah kehilangan nama baiknya, sehingga peran dari pemerintah di sini adalah untuk memulihkan nama baik dari korban tersebut. Selanjutnya, memberikan konsultasi oleh tenaga psikolog terhadap korban yang trauma dan depresi akibat kejadian yang dialaminya. Karena kasus perdagangan manusia ini tentunya memberikan tekanan mental dan psikologis terhadap korban-korbannya. Dan yang ketujuh itu memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan perawatan. Yang terakhir adalah untuk korban yang berasal dari luar Kota Pekanbaru akan mendapatkan pemulangan ke daerah asalnya, terutama kepada orang tua mereka. Pemulangan ini ditujukan untuk penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak-anak, kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban. Jadi dari pembahasan kami tadi, kesimpulannya itu perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan wanita di Riau itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah masalah ekonomi yang diiringi dengan kemajuan teknologi sehingga memudahkan para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui para korbannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya perdagangan manusia di Riau. Faktor lain yang memungkinkan terjadinya kasus perdagangan manusia di Riau adalah karena strategisnya wilayah Riau untuk menjadi pusat penyelundupan para pelaku untuk melaksanakan aksi-aksinya. Jika melihat kasus perdagangan manusia di Pekanbaru pada tahun 2006 dan 2008, para korban itu didatangkan dari daerah lain dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan yang layak. Namun setiba di Pekanbaru, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi. Tentunya hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Itulah kenapa kami memutuskan untuk membahas kasus ini. Karena kasus ini sangat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkembangan kasusnya, biasanya sindikat pelaku itu tergabung dalam sindikat yang terorganisir, sehingga banyak dari mereka yang belum ditemukan keberadaannya, karena sangat sulit untuk melacak para pelaku yang tergabung dalam sindikat. Apalagi penyelesaian permasalahan ini itu dianggap belum terlalu optimal. Hal ini terbukti dengan hukuman yang diterima para pelaku itu belum bisa memberikan efek jera. Bahkan tidak jarang korban-korban perdagangan manusia ini mendapat trauma yang memengaruhi mental dan psikologisnya. Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 12, diatur bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya dilakukan oleh negara, melainkan merupakan kewajiban bersama dari orang tua, lingkungan, dan pemerintah.
Jadi untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini diperlukan peran aktif dari masyarakat sekaligus pemerintah agar para korban yang telah terkena kasus itu dapat pulih kembali mental dan psikologisnya. Baiklah, sekian presentasi laporan ilmiah kami terkait dengan perdagangan manusia di Riau pada tahun 2006 dan 2008. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.